Halo, assalamualaikum Bu Titin. Apa kabarnya Waalaikum, nih? Waalaikumsalam Bu Nafis. Alhamdulillah sehat. Siang-siang seperti ini, kayaknya kita apa ya? Bu Titin kayaknya Kelelahan. mau diutarakan deh ya. Cerita Iya, pagi ini. kelelahan memang Bu. Siang-siang seperti ini rasanya capek banget. Apalagi punya murid yang super super aktif, luar biasa sekali. Menguji kesabaran, betul. Berarti mengalami penuh banyak tantangan berarti ya tahun ini ya. Iya, kemarin saya mengajarnya di kelas 5. Kemudian Ya. untuk tahun ini di kelas saya mendapatkan siswa yang lebih banyak dari tahun kemarin. Selain itu Alhamdulillah. juga muridnya super-super, aktif-aktif. Alhamdulillah. Berarti Iya, super ini dalam kata super-super yang menyenangkan atau mengkhawatirkan? iya, memang karakter anak itu sangat unik ya, Bu. Iya. Super-supernya memang mereka itu kebanyakan kinestetik. Oh gitu. Tapi di sisi lain memang banyak tingkah ya, tapi mungkin bisa dieksplor. Anak yang seperti ini bisa dicari bakatnya dia, kesukaannya dia, gaya belajarnya dia seperti apa. Hanya saja saya belum memahami. Iya Bu, berarti Bu Titin saat ini sedang banyak mengalami atau menerima anak-anak yang penuh dengan keaktifan geraknya ya berarti ya Bu ya? Iya, iya di kelas itu mereka lari-lari terus, rame, gaduh, nggak seperti yang tahun kemarin anak-anak bisa terkondisikan dengan baik. Kalau Oh, ini saya agak kewalahan betul, Bu. iya. Oke, jadi gini nih Bu Titin, karena Ya, waktunya kita ini juga terbatas, cuma ya sebentar. betul. Jadi apa yang Bu Titin harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya harapkan dari pembicaraan kita mungkin saya bisa menemukan solusi ya, Bu. Dari rasa lelah ini, rasa capek ini menghadapi siswa yang seperti itu bisa menemukan jalan keluar yang terbaik mungkin apa yang harus saya lakukan. Oke, kalau boleh tahu nih Bu Titin, Ya, lelahnya Bu Titin itu kalau di kalau disebutkan, kalau bisa disebutkan itu apa saja yang bisa membuat Bu Titin merasa lelah menghadapi anak-anak seperti itu? yang saya rasa lelah ini contohnya begini, Bu. Di awal pembelajaran ini kan baru masuk sekolah. Kemarin kan masa-masa liburan ya. Jadi saya memberi tugas kepada anak-anak untuk mengarang cerita Mm-mm. how do you spend your holiday. Jadi apa yang kalian lakukan yang paling menarik pada saat liburan kemarin. Mereka liburan itu pastinya kan melakukan sesuatu di rumah, entah mereka itu memancing atau hobinya mereka memasak, yang cewek ya mungkin, atau tamasya kemana begitu. Nah, setelah saya jelaskan soalnya apa tugasnya yang harus dikerjakan ini, dan mereka tidak antusias begitu, tidak segera mengerjakan, tapi mereka rame ke sana kemari, kadang bercerita apa, cerita duluan. Nah, yang saya maksud itu dia ceritakan, dia tulis di bukunya, nanti dipresentasikan di depan kelas begitu. Tapi apa yang saya harapkan itu malah tidak sesuai begitu. Iya, jadi Bu Titin mengharapkan anak-anak itu menuliskan, mengungkapkannya lewat tulisan baru dipresentasikan. Apa betul Bu Iya, Titin? seperti Oh, itu ya. Tapi iya. mereka tidak melakukan seperti apa?
yang prosedur diharapkan. yang ya seperti yang diperintahkan, tapi mereka itu justru keliaran ke sana kemari seperti ogah-ogahan menulis begitu. Mungkin apa efek liburan kemarin ya, jadi masih malas. Apa Bu Titin pernah mencari tahu penyebabnya anak-anak mama seperti malas menulis seperti itu, Bu Titin? Belum sih Bu, belum belum mencari tahu saya, tapi kalau saya prediksi memang anak-anak ini efek liburan mungkin ya mereka merasa masih kurang atau gimana ya. Mereka itu untuk menulis malas, tapi kalau mungkin untuk bercerita langsung mungkin dia bisa seperti itu. Begitu. Menurut Bu Titin nih, dari kemungkinan yang Ibu Titin utarakan, menurut Ibu Titin, jika kondisi seperti itu, untuk next-nya, apa yang kemungkinan bisa Ibu Titin lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Mungkin ya Bu, saya harus mencari tahu dulu minat belajar mereka. Oh, Mereka sukanya belajar gaya bagaimana, mungkin eh, visual atau auditori atau kinestetik. Jadi mungkin nanti akan saya kelompokkan. Anak-anak yang kinestetik saya kelompokkan, mungkin anak yang suka langsung bercerita begitu nanti akan saya kelompokkan. itu berarti rencana Bu Titin yang akan dilakukan ya. Iya. Kalau boleh tahu, rencana seperti itu contoh konkretnya seperti apa Bu Titin? Mencari bakat minatnya si anak ini dengan Ya, cara nanti di awal pembelajaran saya akan melakukan asesmen diagnostik dulu. Kemudian nanti mungkin dari asesmen itu saya bisa mencari tahu, oh anak ini gaya belajarnya seperti ini, dia itu sukanya seperti ini. Jadi saya bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan minat mereka, gitu. Oh, oke. Menurut Bu Titin, adakah cara lain yang lebih memungkinkan dari yang Ibu Titin rencanakan? Kalau cara lain mungkin saya kurang bisa membawa mereka, menarik perhatian mereka. Jadi nanti yang akan saya lakukan itu mungkin yang pertama dalam pembelajaran akan saya selipkan ice breaking seru, dan atau mungkin nanti saya akan memberikan pembelajaran yang berbasis games. Jadi kalau dengan bermain-main anak-anak itu akan lebih tertarik dan lebih senang dalam belajar. Oke, jadi rencana Bu Titin pertama melakukan asesmen diagnostik, Ya, kemudian kedua melakukan game-game permainan di sela-sela pembelajaran agar ya, meningkatkan minat anak dan juga meningkatkan motivasi anak dalam hal belajar ya Bu Titin ya. iya. Dan juga memberikan ice breaking mungkin untuk menarik perhatian anak-anak. Oke, melakukan ice breaking. Dari kedua rencana Bu Titin yang bisa diterapkan dalam waktu dekat nih, yang mana Bu Titin? Yang pasti yang bisa saya terapkan untuk pembelajaran ke depan, saya akan melakukan asesmen awal, asesmen diagnostik dulu, memetakan gaya belajar anak yang suka kinestetik, yang suka apa, anak-anak yang aktif itu tadi bisa saya petakan. Jadi mereka saya kelompokkan ke dalam kelompok belajar kinestetik, ada yang auditory, ada yang visual, begitu Bu. Oke, kalau boleh tahu, apa sih yang mendasari Ibu Titin melakukan hal ini itu apa? Yang mendasari saya untuk melakukan hal itu karena saya ingin pembelajaran yang saya laksanakan di kelas ini bisa kondusif,
Anak-anak bisa belajar dengan senang dan bisa memberikan pembelajaran yang bermakna, sehingga mereka belajar itu dengan bahagia, dengan santai, tanpa ada tekanan, dan pasti yang saya inginkan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Amin. Jadi Ya, komitmen Bu Titin untuk kedepannya agar harapannya Bu Titin itu bisa tercapai, kalau boleh tahu apa ya? ya, yang harus saya lakukan, komitmen saya adalah memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Mungkin yang kemarin masih ogah-ogahan, masih kurang fokus, masih agak setengah-setengah. Kedepannya ini saya akan memaksimalkan saya sebagai guru kelas untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak-anak bermain sambil belajar dengan bahagia. Oke, terima kasih. Sangat bagus sekali Bu Titin, komitmennya Bu Titin. Ya. Semoga kedepannya Bu Titin bisa menerapkan hal itu ya. Nah, Amin, amin. next, karena waktu kita terbatas nih Bu Titin ya, Oh, kok cepat sekali ya, Bu ya? Tidak terasa. karena waktunya nggak bisa lama-lama. Hari ini banyak sekali agenda yang akan saya lakukan gitu. Jadi mohon maaf Oh sekali. ya, saya terima kasih sekali Bu Nafis bisa membersamai saya dan bisa membimbing saya menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang saya rasakan ini, Bu. Ya, sebelum ditutup nih percakapan kita hari ini, apa yang sudah Bu Titin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, alhamdulillah yang tadinya saya masih pusing, lelah, bingung menghadapi anak-anak yang super aktif di kelas dengan coaching bersama Bu Nafis. Akhirnya saya menemukan solusi, menemukan ide dan cara mungkin trik ya untuk menghadapi mereka yang super-super itu, yaitu dengan nantinya memetakan gaya belajar siswa, minat mereka, kebutuhan belajar mereka apa, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang bermakna untuk mereka. Mereka bisa belajar dengan senang, tanpa tekanan, dan tujuan pembelajaran yang diberikan akan tercapai dengan baik. Terima Ya. kasih Bu Nafis sudah membantu saya. Next pertemuan ke depan saya Ya, akan bertanya lagi tentang ya, rencana Bu Titin tadi yang lebih efektif yang dilakukan gitu ya ya. dalam jangka waktu yang lebih Dekat dekat, ini. jangka waktu yang lebih dekat saya ingin mengetahui hasil dari rencana yang Ibu Titin terapkan. Terima kasih ya Ya, Bu Titin. ya, insya Allah akan saya terapkan di kelas secepat mungkin dan minggu depan akan saya sampaikan perkembangan anak-anak di kelas. Terima kasih Bu Titin, terima kasih Iya, banyak. Semoga iya sehat. sama-sama Bu Nafis. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.